terutama ketika harus milih mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, karena setiap spek itu punya dampak yang berbeda. Soalnya nggak sedikit orang cuma asal beli laptop, ternyata nggak cocok buat kerjaannya. Kenapa ini ya ampun, mana belum di-save? Ketika tugas hampir selesai, tiba-tiba layar berubah menjadi biru. Rasa panik pun datang. Sudah sempat tersimpan atau belum ya? Momen seperti ini mengingatkan kita bahwa memilih PC yang sesuai kebutuhan bukan hanya soal performa, tetapi juga soal kenyamanan dan keandalan saat digunakan. Aduh, ngorek lagi. Padahal baru beli laptop. Zaman sekarang tuh banyak sekali mahasiswa membeli laptop tanpa memikirkan spesifikasi harganya. Ada laptop standar buat desain. Ada laptop desain malah punya game, tapi nggak crash. Atau malah sebaliknya, di laptop mahal-mahal, lampunya kelap-kelip, fungsinya cuma dipakai buat ngetik Word, kan mubazir. Nah, di era digital sekarang, memahami spesifikasi laptop itu sangat wajib bagi kita sebagai mahasiswa. Sebagai apa? Supaya dompet tetap aman, tugas tetap berjalan, hobi tetap lancar. Yuk kita bahas. Sebelum merancang, kita harus tahu dulu kalau pada dasarnya perakit PC itu ada pada keseimbangan komponen seperti RAM, CPU, prosesor, dan GPU. Dan seperti yang kalian tahu, kebutuhan mahasiswa itu sangat berbeda-beda, jangan disamaratakan. Kita bagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama ada kategori gaming, yang kedua ada kategori administrasi, dan yang terakhir adalah kategori musik desain. Nah, kita masuk ke kategori administrasi, yaitu bagiannya si Haki. Nah, kalau buat anak administrasi dan jurusan non teknis, fokus kita itu ke andalan biaya dan juga jangka panjang. Yang penting buat ngetik, bikin PPT, dan browsing itu lancar. Betul, jadi untuk PC administrasi yang menjadi prioritas adalah GPU standar yang sudah mempunyai grafis terintegrasi dengan iGPU. RAM-nya cukup 8GB. Dan yang paling penting, wajib punya SSD agar sistemnya responsif saat buka tutup dokumen. Kategori kedua ini dia yang paling estetik tapi sangat tersiksa, kebutuhan desain dan editing. Gimana pendapatnya, Wak? Bener banget tuh Ki. Kalau buat desain grafis, editing video, atau 3D modeling, kita itu butuh laptop yang punya otak multitasking yang kuat dan operasi warna yang presisi. Nah, untuk komponen seperti editing, designing, itu membutuhkan CPU yang Intel-nya jumlahnya yang tinggi untuk kita proses rendering. Nah, jumlah RAM-nya itu sebesar 16GB dan maksimal 32GB, dan membutuhkan GPU yang optimal untuk kita multitasking. Dan kategori terakhir ada yang peminatnya paling banyak, yaitu adalah kebutuhan untuk gaming. Silakan dijelaskan. Nah, kalau untuk gaming, prioritas utama kita jelas ada di frame rate yang tinggi dan visual yang mulus. Kenapa? Agar kalau kita main game yang kompetitif, nggak kalah dengan frame drop. Makanya kalau mau Mas, komponen yang paling diprioritaskan adalah GPU yang kencang agar sesuai dengan resolusi monitor dan menggunakan sistem cooling agar isinya tidak panas saat dipakai berjam-jam. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana caranya, tapi kita bingung mulai dari mana. Aku punya 3 tips untuk kalian semua. Kita mulai ya. Tips pertama, atur budget dan prioritas dulu. Jangan sampai kebau gengsi ya. Kalau yang terbatas, ini fokus yang kayak yang penting-penting dulu. Jangan sampai demi tampilan keren, kayak casing full RGB, malah ngorbanin performa CPU. Yang penting itu programnya jalan dulu, jangan cuma kelihatan keren. Tips kedua, riset kompatibilitas komponen. Nah, ini penting banget. Jangan sampai kalian udah beli prosesor mahal-mahal,
ternyata gak muat di motherboardnya atau RAM-nya gak kedeteksi. Jadi selalu teliti dalam membeli. Tips 3. Manfaatkan simulasi online. Zaman sekarang sudah canggih. Sebelum ke toko komputer, kalian bisa pakai situs simulasi rakit PC gratis di internet. Di sana, kita bisa tahu perkiraan harga total dan berapa buat power supply yang kita butuhkan. Dimas, lo habis simulasi PC ya? Lo baru juga sehari nabung. Udah mati PC, komponen naik, rupiah melemah. Nah, gak jadi dong. Namanya juga simulasi. Kalau mimpinya gratis, kita yang bayar. Teknologi ada untuk membantu produktivitas kita, bukan malah merepotkan atau menguras habis tabungan tanpa arah. Merancang PC sesuai kebutuhan, bukan sekedar bikin hemat, tapi itu investasi skill yang berguna dan baik di masa depan, apapun jurusan kuliah kalian. Jadi jangan cuma jadi pengguna yang pasrah. Jadilah perancang yang baik dan bijak. Mahasiswa cerdas. Kita pas. Sampai jumpa. Dadah.